Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Dokter izin hari ini Pak Dokter alhamdulillah bisa hadir kemari datang ke DP MUI Simalungun. Pak Dokter selaku Ketua Ganas Anar. Itu Pak Dokter ya? Ganas Anar, Ganas Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Gerakan Nasional Anti Narkoba. MUI Provinsi Sumatera Utara. MUI Provinsi Sumatera Utara. Subhanallah, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami sahabat podcast MUI Simalungun. Hari ini kita kedatangan tamu, orangnya yang memang low profile, dan beliau sehari ini sebagai Ketua Ganas Anar, Gerakan Nasional Anti Narkoba Provinsi Sumatera Utara, DP MUI, dan beliau juga punya aktivitas yang lain. Sedikit kami mengenalkan, izin Pak Dokter, kami kenalkan kepada sahabat podcast yang lainnya seluruhnya. Beliau adalah Zulkarnain Nasution, lahir di Kota Nopan 19 Juni tahun 1962. Pendidikan S1 EIN Sumatera Utara Medan, S2 Leiden Universitas Belanda, S3 HUKI Universitas Islam Sumatera Utara. Aktivitas sehari-harinya adalah sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara atau UINSU, dan juga beliau dosen di Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Fakultas Psikologi USU, dan Fakultas Psikologi Potensi Utama STT GMI. Jabatan beliau adalah merupakan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami Pak Dokter. Alhamdulillah bisa hadir kemari tadi sebagai narasumber dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perempuan, Komisi Remaja, Perempuan dan Kepemudaan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Simalungun. Baik, kami ingin Pak Dokter ingin bertanya sekelumit tentang, karena bidangnya adalah masalah narkoba. Kira-kira Pak Dokter bagaimana? Sudah sejauh apakah kira-kira katakanlah status ataupun kondisi orang-orang yang pemakai narkoba, atau secara umum kondisi narkoba di Sumatera Utara, atau mungkin bisa lebih spesifik lagi mungkin Pak Dokter tahu tentang Simalungun. Kami silakan. Ya. Terima kasih. Pada hari ini kita berbincang-bincang ini selesai tadi menyampaikan materi untuk anak-anak remaja dan anak-anak pemuda. Nah, di Sumatera Utara itu sekarang dari 34 provinsi, 34 itu menduduki ranking pertama tentang penyalahgunaan narkoba. Kalau angka prevalensi berdasarkan penelitian yang dibuat oleh BNN dan BRIN itu 1,73%. 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan narkoba. Jadi Sumatera Utara ternyata adalah di ranking awal dari 34 provinsi. Nah, Sumatera Utara angka prevalensinya 6,5%. 6,5%. Jadi 6,5% kali 15 juta penduduk Sumatera Utara, kurang lebih 1 juta orang di Sumatera Utara sudah menggunakan narkoba. Subhanallah. Makanya inilah sangat prihatin kita melihat kondisi yang seperti ini. Kemudian dari 6,5% pengguna narkoba di Sumatera Utara jumlah penduduk, ternyata yang bisa mengakses program rehabilitasi per tahun itu hanya sekitar 2%. Hanya 2%. Sekitar 2%. Jadi sangat minim. Makanya kita berharap kepada seluruh masyarakat, pemerintah kita supaya mendukung program rehabilitasi ini, karena satu-satunya jalan bagi pecandu untuk bisa pulih dari kecanduan itu tidak ada lain kecuali rehabilitasi. Apakah rehabilitasi menggunakan metode yang therapeutic communities atau terapi pendekatan agama dan lain sebagainya, yang jelas satu-satunya jalan untuk memulihkan orang-orang yang sudah pecandu narkoba itu adalah rehabilitasi. Nah, makanya saat ini sekarang seperti provinsi
Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan APBD-nya membantu masyarakat yang miskin, yang tidak mampu untuk bisa mengikuti program rehabilitasi dengan bantuan. Tapi kan kemampuan APBD kan terbatas. Betul. Jadi hanya 2 juta per bulan selama 3 bulan. Jadi pecandu narkoba itu kita berikan bantuan 6 juta per bulan, dan tahun ini pun tidak banyak, hanya 250 orang yang bisa dibantu pemerintah. Bisa dibantu karena efisiensi. Betul. Kalau sebelumnya itu masih 1000 orang bisa dibantu. Jadi sekitar 6 miliar dilontorkan APBD Sumatera Utara untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk mengikuti program rehabilitasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, mereka-mereka yang masuk di narkoba ini, yang terjerumus menggunakan narkoba itu, mayoritasnya orang miskin, bukan orang kaya gitu. Nah, ketika mereka orang-orang yang tidak mampu mau masuk ke rehabilitasi, tidak punya duit, akhirnya tidak bisa mengakses. Hanya menunggu pemerintah yang hanya bisa memberikan itu hanya segelintir orang, kan tidak banyak. Nah, dan kalau mereka ke rehabilitasi juga tidak bisa di cover oleh BPJS. Betul. Nah, gara-gara itulah makanya kemarin kita juga mendidik dokter-dokter sama perawat-perawat di puskesmas, ya. Nah, supaya mereka punya pengetahuan, punya pemahaman, punya skill untuk menangani pecandu-pecandu narkoba. Nah, kalau pecandu narkoba yang tidak mampu masuk ke puskesmas, itu di cover oleh BPJS. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, ya mudah-mudahan pemerintah Simalungun bisa melakukan itu juga, karena di Simalungun ini adalah rawan dan sudah masuk peringkat yang ke-5 atau ke-6 sekarang Simalungun dari 33 provinsi, dari 33 kabupaten kota. Nah, dia masuk di 5 kalau nggak 6 untuk Kabupaten Simalungun. Makanya, dan di Simalungun ini juga orang-orang yang terjerumus menggunakan narkoba itu mayoritasnya orang-orang tidak mampu. Betul. Nah, ketika mereka ini tidak mampu, kemudian mereka mau mengikuti program rehabilitasi, kalau masuk ke program rehabilitasi yang dikelola masyarakat kan berbayar. Betul. Dan mereka tidak bisa melakukan itu. Nah, makanya bagaimana mereka bisa beralih dari situ ke puskesmas atau rumah sakit yang memang tidak berbayar, bisa di cover oleh BPJS, apalagi sekarang hanya menggunakan KTP. Nah, inilah makanya harus ada pendidikan khusus terhadap dokter dan perawat-perawat yang ada di puskesmas itu, dan akhirnya mereka ketika mereka sudah dididik, mereka bisa dibuat menjadi namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, yang bisa menangani orang-orang yang pecandu narkoba ini. Oh, begitu ya Pak Dokter ya. Itu ketika mereka adalah sebagai pengguna. Hari ini kita kan mungkin dipertontonkan, ini mohon maaf bahasa kami, dipertontonkan, diperlihatkan dengan situasi dan kondisi yang dengan mudahnya beredar narkoba ini tadi. Kira-kira apalah kira-kira Pak Dokter yang bisa kita buat dengan mudahnya beredarnya narkoba ini, akhirnya orang pun dengan mudah mendapatkannya. Kira-kira macam mana pandangan Pak Dokter dengan situasi sekarang ini kita ini? Itulah fakta ya, itulah fakta dan realita di lapangan yang kita lihat. Yang jelas, aparat oknum aparat penegak hukum pasti terlibat di dalam peredaran gelap itu. Bisa dipastikan. Nah, bisa dipastikan. Kemudian keterlibatan itu ada 2. Ada namanya keterlibatan langsung direct, ada keterlibatan tidak langsung indirect. Nah, yang sangat berbahaya itu adalah yang indirect. Nah, itu yang membackup itu dia di belakang. Di belakang layar. Kalau yang langsung itu biasanya selalu ketangkap. Makanya kita lihat lebih 300 polisi di Sumatera Utara dipecat gara-gara terlibat dalam peredaran gelap narkoba, kan gitu. Nah, makanya yang paling berbahaya adalah orang-orang yang tidak secara langsung. Nah, itulah yang berbahaya, dan itu kita tidak bisa ingkari. Kenapa? Di tahun 2018 saya melakukan penelitian di Sumatera Utara dan di DKI tentang rekonstruksi strategi perang terhadap narkoba. Nah, salah satu kesimpulannya adalah bahwa peredaran gelap narkoba berjalan baik di Indonesia dikarenakan keterlibatan aparat penegak hukum dan birokrat di dalam. Dan itu tidak ada sampai sekarang yang bisa menyangkal itu.
Karena itu fakta, itu realitas. Siapapun kita tanya. Contoh, umpamanya di Simalungun nanti ada zona merah, penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba pasti ada. Di setiap daerah pasti ada zona merah. Nah, kalau kita survei zona merah ini, kita tanya masyarakat di sekitar itu, kenapa kok masih narkoba masih ada saja di sini? Biasanya dan banyak tempat yang saya datangi, semua mengatakan karena ada backup dari aparat keamanan. Sampai-sampai mereka tahu siapa nama aparat keamanannya, kenal orangnya. Kalau datang ke sana pakai sepeda motor BK berapa, kalau naik mobil pakai BK, tahu mereka ya. Nah itulah sekarang yang menjadi permasalahan kita. Makanya kita harapkan ke depan, ini kan sudah ada tim reformasi Polri. Sudah dilantik kan sama Prabowo kan. Nah kita harapkan mudah-mudahan tim ini nanti akan bisa mengubah perilaku. Paling tidak Pak Dokter bisalah meminimalisir lah ya kan. Yang merubah perilaku aparat penegak hukum ini kan itu intinya. Ini kan perilaku mereka. Betul. Nah jadi bisa merubah perilaku mereka yang selama ini terlibat di dalam peredaran gelap narkoba. Iya, pelan-pelan mereka akan betul-betul bisa menjauhkan diri dari situ. Kalau itu tidak dilakukan, ya sampai kapanpun ya tetap aja begini. Tetap status kita narkoba terus. Kalau tidak ada kebijakan yang seperti itu. Jadi yang paling penting adalah inilah mungkin reformasi Polri ini adalah mereka akan bersih-bersih dari dalam dulu. Nah, kalau sudah dibersihkan di dalam, saya yakin dan percaya, ya mungkin kalau dulu ada 100 orang yang terlibat, ya mungkin tinggal 10. Kan jalan jauh berkurang. Betul. Jadi itu yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan reformasi Polri ini bisa menurunkan. Jadi reformasi Polri bisa menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Baik. Alhamdulillah, sahabat podcast sekalian, yang kita sudah dengarkan tadi pernyataan dari Bapak Dr. Zulkarnain Nasution tentang situasi dan kondisi narkoba di Simalungun dan juga di Sumatera Utara. Ya, kami berharap Pak Dokter sehat-sehat, Pak Dokter menambah wawasan lagi ke depannya supaya apa? Supaya bisa memberikan ide-ide kepada kita khususnya di Sumatera Utara ini agar status darurat narkoba itu paling tidak bisa turun dan kalau bisa hilang di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Dokter atas kunjungannya. Sehat kita semua, semoga kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.